Udah, udah, udah. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 13 lewat 31 lewat 1 menit. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pontianak, Ibu Dede Grianasari SPD, yang kami hormati Wakakurikulum Ibu Wiwin Winarsi SPD, dan yang saya hormati Bapak Guru Hebat di SMA Negeri 4 Pontianak. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Guru Hebat pada siang hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya Alhamdulillah senantiasa dalam sehat. keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Irwin Maulana selaku moderator dalam kegiatan ini. Adapun anggota webinar saya pada siang hari ini, Bapak Mardeni Muhammad Eskom sebagai narasumber kami. Kemudian ada Ibu Alfirah Madana Sari SPD sebagai notulen kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyempatkan untuk bersama menimba ilmu dalam acara webinar yang bertemakan pembelajaran menggunakan tutor teman sebaya. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka kegiatan webinar Kombel Mata Pelajaran Umum SMA Negeri 4 Pontianak. Mari bersama-sama kita menglafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kepada Bu Wiwin Winarsi selaku Ketua Kombel untuk membuka dan memberi arahan kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Tetra, Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Irwin Maulana selaku moderator webinar kita pada siang hari ini. Selamat siang. Saya sampaikan juga kepada Bapak narasumber kita, Bapak Mardeni Muhammad, yang pada webinar kita kali ini berasal dari Kombel Umum ya, Bapak Ibu. Kombel Umum itu berasal dari mata pelajaran PJOK, Seni Budaya, PKWU, ya itu ya, Pak Irwin ya, Informatika juga. Informatika juga. Ya. Jadi webinar kita siang ini dengan judul pembelajaran menggunakan tutor teman sebaya dengan media digital. Semoga materi yang disampaikan pada webinar kali ini menjadi manfaat untuk kita semua. Sinyal. Luar SMA Negeri 4 Pontianak dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kita yang ini dinyatakan dibuka dan berikutnya saya kembalikan kepada Pak Irwin Maulana selaku moderator. Silakan Pak Irwin. Oke, terima kasih Bu Wiwin Winarsi atas sambutan dan pembukaannya. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi pada siang hari ini kepada Bapak Mardeni Muhammad Eskom. Disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 4. Eh, Sebelumnya terima kasih kami ucapkan dari Pak moderator kita pada siang hari ini yang semangatnya luar biasa sekali, Pak Irwin Maulana SPD. Dan terima kasih juga arahan dari Ibu Wiwin Winarsi selaku Ketua Kombel kita. Baik Bapak Ibu, di materi kita pada
siang hari ini, yaitu adalah pembelajaran tutor teman sebaya dengan menggunakan media digital. Saya izin share screen ya Bapak Ibu materinya. Baik, tapi apakah materinya sudah nampak? Alhamdulillah nampak kecil rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Jadi di sini di tombol kami akan mengangkat materi yaitu tentang pembelajaran menggunakan tutor teman sebaya menggunakan digital. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama latar belakang, tujuan, manfaat, contoh implementasi, dan refleksi. Latar belakang di sini adalah proses pembelajaran yang kompleks sehingga perlu melibatkan berbagai metode pembelajaran. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa metode pembelajaran itu untuk siswa cukup banyak ya Bapak Ibu. Ada yang berdiferensiasi dan yang lain-lain. Nah, kenapa media pembelajaran ini sangat penting? Karena pada dasarnya untuk kita menyampaikan materi agar siswa kita dapat memahami dan menerapkan pengetahuan kita sampaikan, tentulah kita memerlukan metode dan pendekatan. Salah satu yang akan kita gunakan pada saat ini yaitu adalah tutor teman sebaya. Artinya bagaimana teman mereka sendiri ini menjadi guru untuk teman-teman mereka sendiri. Pendekatan metode pembelajaran teman sebaya yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih santai dan mendukung serta meningkatkan motivasi. Ya. Jika mereka dalam kelompok tersebut nantinya akan menjadi salah satunya adalah tutor teman sebaya, tentu dalam penyampaian materi yang apa yang disampaikan oleh guru tersebut bisa mereka sampaikan oleh tutor tersebut dengan bahasanya sendiri. Yang mana bahasa di sini adalah bahasa yang mereka mudah pahami. Mungkin dari penjelasan Bapak Ibu guru agak mungkin sulit untuk mereka pahami. Nah, dengan teman-teman mereka yang nanti sebagai tutor ini menjadi penengah untuk bisa menyebatani materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Pemanfaatan metode ini mengajarkan keterampilan penting seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan empati. Ya, dalam proses pembentukan atau menggunakan metode teman tutor teman sebaya ini pastinya dalam bentuk kelompok ya Bapak Ibu. Otomatis siswa yang kita pilih sebagai tutor akan menjadi leader. Nah, di sini dia akan bertanggung jawab terhadap bagaimana kinerja kelompok teman mereka. Ya, bagaimana tanggung jawabnya dalam pembagian tugas, bagaimana tanggung jawabnya dalam membuat sesuatu, misalnya kalau dari materinya ada menghasilkan produk, bagaimana. Nah, itu yang benar-benar tutor teman sebaya ini sangat bermanfaat sekali. Secara keseluruhan, pembelajaran menggunakan tutorial dengan teman sebaya adalah metode yang inovatif dan efektif yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Ya, jadi nanti pada saat siswa itu berdiskusi, tentu ada terjadi yang namanya tukar pikiran mereka, baik dari anggota maupun dari tentunya dari tutor tersebut. Jadi pada dasarnya dengan metode tutor teman sebaya ini membuat iklim di dalam pembelajaran itu lebih menarik. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini dalam kurikulum, pendidikan dapat menjadi inklusif, interaktif, dan berpusat kepada siswa.
yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan interpersonal yang penting untuk masa depan mereka. Ya, kalau kita pelajari bersama Bapak Ibu dengan metode tentu saja selalu tidak lagi kita namanya menggunakan metode ceramah. Nah, metode teman tutor sebaya ini benar-benar berpusat kepada siswa. Jadi apa namanya? Pasti di dalam kelas tersebut ada beberapa siswa yang Bapak Ibu pasti tahu melalui asesmen kah atau melalui penilaian dia lebih menonjol dari teman-temannya. Nah, jadi siswa tersebut bisa membantu rekan-rekannya apabila dalam materi yang Bapak Ibu sampaikan memang kurang dipahami oleh temannya ataupun mereka mengalami kesulitan, sehingga tutor ini menjadi pilihan yang efektif untuk teman-temannya, saya paham dengan penjelasan temannya yang sebelumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dari dia. Nah, tadi kita membahas tentang metode tutor teman sebaya. Sekarang kita ke media digital, karena sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi adalah kita menggunakan media digital, karena yang kita tahu media digital saat ini sungguh sangat luar biasa ya Bapak Ibu dalam membantu pembelajaran. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti menggunakan bermacam-macam media. Ya, media digital itu sangat banyak Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk games, misalnya kita menggunakan Kahoot ataupun kuisis misalnya Bapak Ibu. Dan kalau dalam media video interaktif ataupun mereka bertemu, ya tentu bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Sangat banyak sekali media digital yang akan membantu dalam pembelajaran. Dan tentunya kita sangat terbantu dengan media ini. Maka disinilah kita mencoba untuk memanfaatkan selain daripada metode tutor teman sebaya ini, kita juga menyandingkan atau memanfaatkan juga dengan media digital. Media digital merupakan lingkungan belajar yang menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran seperti internet dan berbagai perangkat, entah itu ponsel, laptop, atau komputer. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, kalau anak-anak sekarang kan pasti minimal mereka memiliki satu perangkat gawai mereka, yaitu HP. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu akan membuat suatu media pembelajaran lebih interaktif dan inovatif dengan kita menggunakan atau menyandingkan dengan media digital. Jadi tidak serta-merta selalu, ya mungkin beberapa tahun yang lalu ya kita sama pahami bahwa Bapak Ibu guru sebelumnya mungkin menggunakan metode ceramah atau segala macamnya yang sifatnya tradisional. Nah, dengan adanya media digital ini sebenarnya juga sangat membantu sekali Bapak Ibu. Media digital dalam pembelajaran berkolaborasi dengan media konvensional, menggunakan program seperti aplikasi yang mendukung dalam pembelajaran. Nah, contohnya pada saat masa pandemi ya, itu waktu beberapa tahun ke belakang kita mengalami ya Bapak Ibu ya, beberapa tahun, mungkin 2 tahun atau 3 tahun masa pandemi tersebut, kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, muncullah yang namanya media digital ini untuk membantu walaupun siswa berada di rumah tetap masih bisa melakukan pembelajaran. Apa itu? Banyak sekali ya Bapak Ibu. Contohnya yang paling terkenal kan adalah Google Classroom. Terus ada menggunakan form dan segala macam, Zoom. Nah, itu adalah salah satu perangkat media digital yang benar-benar sangat membantu dalam kondisi-kondisi seperti itu. Terus apakah media digital ini bisa diterapkan dengan kondisi sekarang yang pada dasarnya sudah pembelajaran tatap muka? Sangat bisa Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita memilah media digital yang memang tepat untuk digunakan siswa sesuai dengan pembelajaran apa. Jadi keterkaitan media digital dengan metode tutor sebaya adalah media digital ini segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Jadi
pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, media dapat diartikan sebagai alat komunikasi dan media ini bisa dibilang sebagai pendukung, penyokong materi yang Bapak Ibu sampaikan agar siswa lebih memahami. Karena pada dasarnya kalau pengalaman saya ya Bapak Ibu, dalam pembelajaran itu siswa itu lebih sangat aktif jika kita menampilkan pembelajaran itu menggunakan suatu media digital. Misalnya kita paling gampangnya ya kita menggunakan media video ataupun kita menggunakan pembelajaran dari YouTube, terus juga beberapa perangkat-perangkat lainnya yang memang mendukung untuk anak-anak lebih semangat ya. Seperti kayak tadi di awal saya sampaikan ada menggunakan kuis ataupun Kahoot. Nah, ini kan salah satu media digital yang pernah saya terapkan dan itu memang anak-anak itu seperti termotivasi untuk mereka mempelajari itu. Karena di dalam pada saat kita pembuatan kuisis ataupun Kahoot tersebut, tentu di dalamnya adalah diisi dengan materi-materi dan tentunya ada permainan-permainan. Dan itu yang membuat anak-anak lebih tertarik. Membuat media berbasis digital dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat menambah minat siswa dalam belajar ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dengan era yang sekarang saat ini yang mana anak ini tidak lepas dari yang namanya gawai mereka ataupun HP mereka, tentu kita harus lebih inovatif lah ataupun cerdik lah bahasanya, bagaimana membuat mereka lebih minat belajar dengan menggunakan gawai mereka. Cuman memang ya kita perlu pahami bersama dalam penggunaan gawai ini tetap ada pengawasan ya Bapak Ibu. Terus apa tujuan pembelajaran dengan tutor teman sebaya? Apa yang kita tuju? Nah, yang pertama yaitu adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya, meningkatkan kemampuan komunikasi maksudnya di sini adalah siswa dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif saat memberikan ataupun menerima tutorial dari teman sebayanya. Jadi, kalau antara guru dan murid mungkin ada sedikit gap lah ya bahasanya, ada sedikit kesenjangan. Jadi, siswa itu mungkin agak sedikit untuk agak sulit untuk menyampaikan ide. Tapi dengan tutor teman sebaya ini dengan teman-temannya, ini mereka lebih aktif. Jadi, oh, saya itu begini, saya itu gini. Kita buat seperti ini, kita buat seperti ini, kita buat ini. Gimana? Oke. Nah, itu jadi mereka lebih secara komunikasi mereka lebih nyambung gitu Bapak Ibu. Sebenarnya pada dasarnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 ini luar biasa sekali, mungkin komunikasi dengan anaknya itu sangat enak. Tapi mungkin ada di suatu waktu memang mungkin anak akan mungkin kebingungan gitu memahaminya. Nah, ini dengan teman tutor sebaya ini bisa menjadikan metode alternatif untuk mereka lebih paham dengan gaya bahasa mereka sendiri. Karena kan tutornya ini adalah teman mereka sendiri, yang mana teman mereka ini tentulah secara kemampuan, secara intelektual, secara pengetahuan itu lebih paham dibandingkan teman-teman yang teman-temannya yang belum paham. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi. Nah, siswa ini mampu bekerja sama dengan teman sebaya untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, termasuk membagi tugas dan tanggung jawab secara adil. Ya, baik lagi ya Bapak Ibu, untuk metode teman tutor sebaya ini dari beberapa literasi ataupun yang kami kelompok kumpulkan memang lebih banyak itu menggunakan diskusi suatu kelompok, pembentukan suatu kelompok. Nah, untuk menyelesaikan tugas tentulah ada pembagian tugas. Nah, tentulah inilah peran utama dari tutor ini. Bagaimana dia bisa menempatkan temannya untuk mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang bisa menilai kemampuan teman-temannya adalah teman mereka sendiri. Jadi, oh si ini teman ini si A ini menurut penilaian temannya dia belum mampu nih untuk memaksimalkan gawainya misalnya. Nah, jadi dibantulah dengan teman-teman yang lain. Jadi tugas dia jangan diberikan sesuatu yang dia tidak mampu.
Nah, tapi tetap dia harus dikawal, artinya harus disampaikan, dia harus diarahkan oleh teman tutornya itu untuk bisa menjawab ataupun menyelesaikan tugas yang disampaikan. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Siswa menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap materi pelajaran melalui proses mengajar dan belajar sebagai teman sebaya. Jadi diharapkan dengan metode tutor sebaya ini terjadi peningkatan. Karena pada dasarnya gini, Bapak Ibu, dalam kita membentuk suatu kelompok untuk menggunakan metode teman tutor sebaya ini, pastilah sebelum itu kita akan memilih siswa-siswa kita yang mana secara kemampuan dia lebih baik. Nah, Bapak Ibu guru pastinya akan melakukan yang namanya asesmen, ya, asesmen untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang akan disampaikan. Kita bisa melihat contohnya misal kayak saya ya di Mapel Informatika. Karena perubahan kurikulum ya Bapak Ibu, saat ini antri perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Artinya mata pelajaran informatika pada saat di kurikulum 13 atau K13 itu kan dihapuskan. Sehingga pada saat siswa yang berada di SMP itu tidak dapat pemahaman ataupun pengetahuan tentang informatika. Namun begitu mereka pindah jenjang, artinya sudah lulus pindah jenjang ke SMA, ternyata perubahan terjadi kurikulum Merdeka dan di SMA tersebut, di jenjang tersebut menerapkan ataupun menampilkan mata pelajaran informatika. Jelas akan apa ya, siswa tersebut tidak akan mampu mengikuti pembelajaran informatika. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka belum mendapatkan basicnya. Tentu akan berbeda jika di sekolah SMP-nya sudah mendapatkan informatika. Jadi begitu dia pindah jenjang SMA, dia sudah dapat. Nah, disitulah menjadi tolak ukur saya, Bapak Ibu. Tentunya di asesmen saya adalah menanyakan apakah pada saat SMP-nya mereka itu sudah mendapatkan materi tentang informatika. Jadi dari beberapa itu ada yang menyampaikan belum mendapat Pak, sudah mendapat Pak. Sampai di mana materinya? Sampai di sini Pak, sampai di sini. Jadi dari hasil asesmen tersebut saya dapat ketahui bahwa hampir 70% siswa itu banyak belum memahami ataupun belum mendapatkan materi tentang informatika. Nah, berdasarkan kurikulum Merdeka, tentu kita tidak bisa apa ya, Bapak Ibu ya, tidak bisa mengikutkan CP yang ada. Kan kita diberikan keleluasan ya Bapak Ibu. Dengan berdasarkan asesmen awal, siswa tersebut ternyata belum mendapatkan informatika sehingga kita menurunkan. Nah, itulah menjadi tolak ukur kita di awal menentukan kira-kira siapa di antara teman satu kelas itu yang kita tunjuk sebagai tutor teman sebaya. Artinya mereka yang lebih paham tentang pengetahuan informatika yang pernah mereka dapat. Jadi diharapkan dengan teman-teman tersebut ataupun tutor ini dapat membantu teman-temannya yang dari SMP-nya itu tidak pernah dapat. Oh, jadi seperti ini, seperti ini. Bahkan apa ya? Saya punya pengalaman juga. Mereka kalau di informatika belum paham, bahkan belum paham bagaimana cara menghidupkan komputer. Itu hal-hal yang dasar sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena waktu di jenjang SMP-nya mereka K13 otomatis tidak ada pembelajaran informatika. Karena di K13 kan kita tahu pembelajaran informatika itu dihapuskan lah atau ditiadakan dan dikembalikan lagi di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi memang sangat bermanfaat sekali dalam saya melakukan asesmen untuk mengetahui misalnya di kelas 10 misalnya. Oh, ternyata dari 36 siswa yang sudah dapat pemahaman ataupun pelajaran tentang informatika ada sekitar 10 anak. Nah, dari 10 anak inilah yang akan saya coba untuk menjadikan mereka tutor untuk teman-teman mereka. Jadi, kalau dalam 10 anak berarti kita adakan 10 atau 5 atau 6 kelompok, di mana mungkin dalam satu kelompok ada 1 atau 2 yang sebagai tutor tersebut. Dan di dalam pembentukan kelompok tersebut tentu Bapak Ibu bisa secara apa pembuatannya itu apa ya,
jangan sampai apa namanya dalam pembentukan kelompok itu semuanya sama. Maksudnya dalam arti ini laki-laki, perempuan tidak, tapi secara apa ya campuran lah. Jadi ada yang kita bisa melihat dari asesmen, balik lagi ke asesmen di awal tadi. Jadi kita bisa tahu mana yang memang benar-benar belum mampu, cukup mampu ataupun penilaian kita sudah mampu. Nah, itu apa ya kita gabungkan menjadi satu kelompok. Jadi pada dasarnya dalam satu kelompok itu jangan sampai ada yang ini udah tarafnya cukup mampu semua tidak, tapi ada yang tidak mampu sama sekali, ada yang cukup. Jadi sehingga eh, metode tutor teman sebaya ini benar-benar efektif. Jadi yang mampu bisa mengajarkan teman yang tidak mampu. Yang paling mampu ataupun yang mahir bisa bisa menjelaskan ataupun memahami lagi teman yang mampu agar mereka saling bertukar informasi ataupun pengetahuan. Yang berikutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Siswa merasa lebih percaya diri dalam memahami dan menjelaskan materi pelajaran setelah terlibat dalam tutorial teman sebaya. Ya, jadi eh, kalau siswa itu mereka tidak percaya diri dengan kemampuannya, tentu akan menjadi penghambat dia dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Dengan kita menggunakan tutor teman sebaya, diharapkan tujuannya dia memunculkan rasa percaya dirinya kalau dia itu mampu. Kenapa? Karena dia dibantu oleh teman-temannya yang lain. Jadi pada dasarnya di kelompok ini mereka tidak sendiri ya Bapak Ibu. Jadi tutor teman sebaya ini bisa dibilang adalah gurunya mereka. Jadi sebelum anak itu bingung, artinya mereka akan menanyakan ke temannya mereka terlebih dahulu. Dan pastinya anak-anak yang kita tunjuk sebagai tutor teman sebaya ini tentulah sudah kita berikan materi pembekalannya dulu Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah dalam pembentukan dalam menggunakan tutor teman sebaya ini selain kita melakukan asesmen di awal untuk menentukan siapa yang akan kita tunjuk sebagai tutor, tentu kita akan memberikan materi kepada tutor-tutor tersebut. Agar apa? Agar mereka bisa menyampaikan materi yang ingin kita sampaikan kepada teman-temannya. Yang berikutnya adalah kemampuan penyelesaian masalah. Kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi siswa itu mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau kesulitan belajar yang dihadapi teman sebayanya selama sesi tutorial. Nah, dengan tujuan kemampuan penyelesaian masalah ini diharapkan mereka itu dapat menyelesaikan kesulitan. Dalam tutor teman sebaya ini kan pasti tahu nih bagaimana sih gelagat teman kita dalam satu kelompok dalam pelajaran. Mungkin tanpa kita sadari ya Bapak Ibu, mungkin pada saat kita mengasih materi ada yang baring atau yang mohon maaf ada yang baring ataupun ya kondisi mungkin sudah siang ngantuk. Nah, dengan kelompok ini kan mereka bisa saling sharing gitu. Eh, apa sih kendala mereka dalam menerima ataupun memahami suatu materi. Oh, ini udah kondisi siang, ngantuk atau bagaimana dia lagi ndak mood atau bagaimana. Dari sini kita bisa diharapkan tutor teman sebaya ini menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan masalah itu, membuat balik lagi temannya ini bisa menimbulkan rasa percaya diri. Oh, kalau saya ini bisa eh, memberikan materi ataupun menjawab tugas dari Bapak Ibu guru dengan baik. Berikutnya, meningkatkan motivasi belajar. Siswa menunjukkan peningkatan motivasi untuk belajar dan berpartisipasi dalam kelas setelah pengalaman positif dalam tutorial teman sebaya. Ya, jadi dengan mereka sudah melaksanakan ataupun menggunakan metode Bapak Ibu menerapkan metode tutor teman sebaya ini, diharapkan motivasi belajar anak-anak itu ataupun tujuannya adalah membuat motivasinya itu semakin baik. Karena itu lagi tutor teman sebaya ini kan berpusat kepada mereka yang mana salah satu temannya yang lebih menonjol itu sebagai guru mereka. Jadi dalam pemahaman penerapan ataupun memahami materi mereka lebih memahami dengan mungkin ya tadi saya sampaikan di awal dengan bahasa mereka sendiri.
Berikutnya mengembangkan keterampilan mengajar. Nah, Bapak Ibu, jadi pada dasarnya anak-anak yang kita tunjuk sebagai tutor ini secara tidak langsung itu kita kayak mendidik mereka sebagai guru ya Bapak Ibu. Sehingga eh, anak-anak ini mungkin basicnya belum pernah menjadi pengajar. Nah, di sini mereka mencoba apa ya mengembangkan keterampilan mengajar mereka. Karena ya balik lagi dalam pembelajaran kita berharap bisa saja salah satu dari mereka menjadi penerus kita ya Bapak Ibu. Jadi sehingga sebelum mereka menjadi sebenarnya guru, mereka sudah dapat pengalaman. Oh, saya pernah memberikan materi dengan terhadap teman-teman saya dengan metode tutor teman sebaya ini. Jadi dia punya pengalaman di situ. Dan pada saat dia menyampaikan materi tentu akan berbeda ya Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pada saat siswa melakukan presentasi, pasti Bapak Ibu dapat membedakan mana anak yang sangat lancar dalam menyampaikan materi, mana anak yang eh, terbata-bata ataupun fokus kepada misalnya ke materinya atau segala macam. Nah, itu kita dapat menilai oh kalau karakter anak ini nih dia lebih memahami. Sehingga pada saat dia menyampaikan materi dalam bentuk presentasi itu lebih jelas dan menarik. Berikutnya adalah meningkatkan kemandirian belajar. Ya Bapak Ibu, jadi siswa mampu mengambil inisiatif untuk mempelajari materi secara mandiri. Nah, jadi tutor teman sebaya ini bisa dilanjutkan dalam proses pembelajaran mandiri. Jadi Bapak Ibu diharapkan anak-anak ini bisa mencari sumber-sumber sebagai bahan mereka, baik itu dari media YouTube, ataupun podcast, ataupun literatur, buku, dan segala macam. Yang mana itu bisa membantu mereka untuk meningkatkan pembelajaran mereka atau pengetahuan mereka. Membangun jaringan dukungan. Nah, siswa mampu membangun hubungan positif yang saling mendukung dengan teman-teman teman sebayanya. Nah, ini balik lagi ke kombel yang sebelumnya ya Bu ya, bagaimana kita membuat yang namanya lingkungan positif ya. Kalau di kombel kemarin budaya positif ya. Nah, ini budaya positif itu kan sangat baik sekali dan harus diteruskan ataupun dilestarikan lah Bapak Ibu. Nah, ini diharapkan dengan membangun hubungan positif ini mereka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah pemahaman lebih mendalam, peningkatan motivasi dan kepercayaan diri, pembelajaran yang lebih aktif, peningkatan hubungan sosial, adaptasi gaya belajar, meningkatkan kemandirian belajar, fleksibilitas dan jangkauan. Nah, ini manfaat yang kita peroleh ya ataupun diperoleh juga oleh siswa dengan menggunakan metode tutor teman sebaya. Nah, ini Bapak Ibu di sini kita ada beberapa contoh eh, yang bisa kami tampilkan di sini, ada beberapa video bagaimana beberapa siswa ini kita tunjuk sebagai tutor sebaya. Nah, ini salah satunya di Mapel PJOK. Nah, jadi dari 4 teman ini yang sudah dibekali terlebih dahulu oleh guru Mapel PJOK, diberikan gerakan senamnya. Jadi diharapkan mereka berempat inilah sebagai tutor untuk bisa menyampaikan kembali ke rekan-rekan di dalam kelompoknya. Jadi pada dasarnya anak-anak ini belajar dengan temannya sendiri. Yang menurut kita anak-anak ini, 4 anak ini adalah yang lebih cepat tanggap, yang lebih paham. Jadi enggak oh habis ini gerakan apa enggak. Tapi dia sudah paham. Karena apa? Sebelumnya dia sudah dibekali oleh guru PJOK. Oke, ini contoh implementasinya. Yang kedua, Bapak Ibu, ini PKWU ya.
Ini adalah contoh pembelajaran. Jadi di sini siswa ini tentu akan dipilih ya Bapak Ibu yang mana lebih paham. Jadi dia yang akan menjadi tutor teman-temannya. Oke, baik. Terakhir yang bisa saya sampaikan untuk contoh ataupun implementasi, biasanya dalam pembuatan kelompok siswa-siswa tersebut, pastinya Bapak Ibu ada menugaskan siswa itu untuk membuat suatu presentasi. Nah, salah satu media yang paling sering digunakan yaitu adalah Canva ini. Nah, biar ini dari pengalaman saya, kalau dalam diskusi pada saat anak membuat Canva, tutornya ini sudah benar nih menyampaikan pembagian tugasnya secara adil tadi ya. Pintu belakang nggak bisa dikunci. Baru tadi. Si A ini bertugas untuk mencari ini, si B bertugas mencari ini, si C bertugas untuk mencari materi ini. Hanya saja pada saat anak tersebut sudah mencari materinya, dia memberikan ke temannya yang bertugas untuk pembuatan Canva. Nah, itu kan agak menurut saya kurang efektif. Sebenarnya di Canva ini salah satu media digital ini bisa diseringkan. Jadi setiap anak itu sebenarnya bisa berbagi ya Bapak Ibu. Jadi dalam satu slide ini contoh yang Canva ini bisa diedit ataupun dikerjakan oleh banyak siswa dalam satu kelompok itu. Nah, ini pernah kita coba ya, mungkin masukkan. Ya, ini nanti kita akan coba menggunakan langsung ya. Jadi nanti Pak Irwin sama Bu Alvira mungkin bisa masuk ke Canva ini. Kita akan mencoba memvisualisasikan agar Nah, jadi anak itu tidak hanya satu orang. Biasanya kan kalau dalam pembentukan kelompok itu satu anak ya Bapak Ibu yang membuat Canva-nya. Sebenarnya ini bisa di-sharing. Jadi si tutor ini lebih leluasa dalam pembagian tugas. Jadi misalnya di slide pertama, misalnya tadi yang contoh yang ini yang kita buat, saya kasih materi, mencari materi tentang refleksi misalnya. Oke, baik, saya cari materinya. Habis itu udah selesai materi, tidak, tapi mereka juga yang memasukkannya ke Canva ini. Nah, ini contohnya di sini ada saya dan Ibu Alvira di sini Bapak Ibu. Jadi di sini lebih enak. Oh, nanti Bu Alvira misalnya berkomunikasi dengan saya dalam kelompok di sini. Gini Pak, boleh enggak nanti kita tambahkan yang refleksinya seperti ini, terus kita masukkan fitur-fitur di Canva seperti ini. Oh, boleh. Nah, ibaratnya saya ini adalah tutornya. Boleh. Nanti ditambahkan lagi, diarahkan lagi. Nah, diharapkan anak yang mungkin belum paham dalam pemanfaatan media digital yang Canva ini, dia lebih tertarik. Oh, ternyata bisa seperti ini. Oh, bisa menambahkan ini begini. Jadi semangat motivasi belajarnya itu benar-benar tumbuh ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu pemanfaatannya. Yang berikutnya adalah menggunakan media digital yaitu video konferensi ataupun sifatnya yang pertemuan. Nah, misalnya Zoom ataupun Google Meet. Nah, kita pahami ya Bapak Ibu, saat ini kan sudah sangat sering penggunaan kita pertemuan itu menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Nah, bisa saja pada saat Bapak Ibu memberikan tugas kepada kelompok tersebut, mereka diminta untuk melakukan diskusi kelompok di luar dari jam sekolah. Misalnya, contoh seperti itu. Nah, nanti mereka akan membuat Zoom-nya sendiri, Bapak Ibu. Nah, bisa saja nanti Bapak Ibu juga ikut masuk. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah menilai bagaimana tutor tersebut bisa menyampaikan ataupun berbagi sharing kepada teman-temannya. Apalagi kan anak-anak ini kan sekarang kan punya akun belajar ya Bapak Ibu. Nah, benar-benar dimanfaatkan akun belajar ini. Apalagi kita tahu dengan Google Meet ini akun belajar tersebut dengan akun belajar, maka Google Meet-nya sifatnya unlimited. Jadi sehingga mereka tidak khawatir mau mereka diskusi kelompok misal di hari Minggu dari jam 1 sampai jam 3 tidak masalah Bapak Ibu. Itu bisa mereka sampaikan. Contohnya juga tadi kayak yang PJOK.
Jadi pada saat mereka diskusi kelompok tersebut di luar, kita guru juga masuk untuk menilai. Jadi salah tutornya tersebut menjelaskan ataupun memperagakan gerakannya. Gerakannya seperti ini loh teman-teman. Gerakannya seperti ini loh teman-teman sebenarnya. Habis gerakan ini seperti ini loh teman-teman. Nah, sehingga oh jadi teman apa walaupun kondisinya mereka di rumah, mereka benar-benar bisa apa ya lebih paham lagi oh gerakannya seperti kalau di PJOK ya Bapak Ibu. Jadi kita di guru-guru yang ikut masuk di situ pada dasarnya hanya sebagai menilai bagaimana sih hasil diskusi mereka. Nah, ini salah satu pemanfaatannya ya Bapak Ibu yang saya rekomendasikan yang mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini refleksi tentu saja kelebihan pembelajaran dengan tutor teman sebaya meningkatkan pemahaman dan retensi, membangun keterampilan sosial, mendorong kemandirian, mengurangi kecemasan. Tentunya ada tantangannya apa? Perbedaan tingkat pemahaman, potensi konflik, dan keterbatasan pengetahuan. Jadi eh, strategi mengoptimalkan pembelajaran dengan sebaya ini adalah pertama tentu pembentukan kelompok yang seimbang. Artinya tidak hanya dalam satu kelompok itu dia yang paham, tapi ada juga beberapa siswa itu yang memang tidak paham sama sekali. Sehingga mereka dapat saling menyampaikan materi, mereka bisa saling bertukar pikiran, mereka bisa saling mengajari, oh ternyata seperti ini. Terus pelatihan keterampilan kolaboratif dan tentunya kita harus ada pendampingan guru. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang menjelang sore ini. Sekali lagi, mohon maaf sebelumnya, bukan saya menggurui atau bagaimana. Di sini kita sharing ya, Bapak Ibu, berbagi informasi, berbagi pengalaman dengan menggunakan metode tutor teman sebaya dengan memanfaatkan media digital. Ya, untuk itu mungkin bisa saya serahkan kepada Pak Irwin selaku moderator. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Mardani Muhammad Eskom. Terima kasih atas pemaparan dan presentasi hari ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu, kita membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya Pak Irwin Ah, dengan oke, Pak boleh Pak Hajiman. pertanyaan? Ya, boleh pertanyaannya Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan kelompok Pak Irwin, Pak Mardeni, Bu Fira, ya, terkait dengan metode. Sebenarnya ini bukan metode baru ya, hanya ada sedikit tambahan dan itu warna baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran di kelas, yakni penggunaan media digital ya. Hanya dalam hal ini kan metode tutor sebaya tadi kan sudah disampaikan, dicari satu di antara siswa yang bisa mewakili teman-temannya yang lain. Hanya mungkin saya perlu penjelasan di sini. Kan kita inginnya ketika mengajar itu tidak hanya satu dua siswa saja. Misalnya dalam satu kelas itu ada 4 atau 5 kelompok ya, otomatis 4 sampai 5 orang saja yang kita berdayakan dalam pembelajaran ini. Apakah begitu? Atau ada trik lain sehingga tidak hanya 4 atau 5 siswa itu saja yang mendapatkan tambahan ilmu, tambahan apa? Di sini terus terang dalam pembelajaran bahasa metode ini bagus untuk melatih kepercayaan diri siswa dalam hal berbicara, ya. Tapi kalau hanya untuk 4 sampai 5 orang saja ya tadi yang mewakili kelompok, tentu ini kurang adil ya. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok Pak Mardeni dan kawan-kawan? Kemudian eh, penerapan metode tutor sebaya tadi dengan media digital, apakah dalam hal ini misalnya siswa membuat tugas kelompoknya di rumah, kemudian ditayangkan atau ditampilkan di kelas ketika pembelajarannya atau bagaimana nih sebenarnya? Mohon penjelasan untuk
hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hajiman atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan Bapak saya rampung dulu. Kemudian pertanyaan kedua oleh Ibu Neneng Liana Sari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Jadi wabarakatuh. dari tadi keluar masuk ini sinyalnya nggak kurang baik nih. Saya tidak bertanya, saya hanya memberi sedikit masukan saja. Sebenarnya tutor sebaya ini bukan suatu metode yang yang suatu wajib, tapi sebenarnya suatu alternatif sebenarnya, alternatif dalam pembelajaran. Maksudnya begini, pada saat kita menyampaikan suatu konsep atau materi, tidak semua siswa itu memahami dengan bahasa kita, dengan tutur kata kita, maka mungkin dengan temannya bisa lebih mengerti. Nah, di sini peran guru bukan lagi menjadi guru sebagai penyampai, tapi sudah apabila di kelas itu sudah ada tutor sebaya, maka peran guru itu berganti menjadi fasilitator dan pembimbing. Nah, tadi dikatakan Pak Mardeni bahwa pada saat mengadakan tutor sebaya, guru bisa masuk untuk menilai. Menurut saya tidak bijak kalau untuk menilai. Karena sebenarnya tutor sebaya itu justru adalah siswa yang menolong Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi dengan benar. Makanya pada saat ada kegiatan ya jangan jangan akhirnya lepas tangan, terdampingi tapi bukan untuk nilai supaya tidak terjadi miskonsepsi, kemudian supaya menjaga tetap metode pembelajarannya tetap efektif, kemudian juga tidak boleh terjadi dominasi dalam tutor sebaya itu. Maksudnya dominasi begini, begitu siswa siswa lain itu kan kalau kita menggunakan tutor sebaya sebenarnya tidak semua siswa itu tidak mengerti, ada juga siswa yang lebih paham mungkin ya. Makanya tutor sebaya itu dimanfaatkan bagi beberapa siswa saja yang tidak mengerti. Itu sebenarnya efektifnya. Tetapi kalau tutor sebaya itu dipaksakan untuk maju, sementara siswa yang lain juga banyak yang lebih mengerti, itu justru membuat pembelajarannya menjadi lebih tidak efektif seperti itu. Nah, dominasi tutor sebaya bisa terjadi juga. Siswa itu akan mengulang-ulang kembali, sementara siswa yang lain sudah mengerti, itu akan menjadikan suatu kejenuhan. Makanya akan terjadi ketergantungan siswa. Jeleknya nih ya, ibu ngambil sisi sisi lainnya nih. Kalau tutor sebaya ini sering kali diterapkan juga, selain tidak efektif juga ada beberapa siswa akhirnya tenang aja deh. Nanti juga saya akan tanya ke ini, tenang aja sehingga siswa itu tidak berusaha untuk meningkatkan daya konsentrasinya. Makanya kenapa kan siapa yang tidak mengerti nanti kita buat kelompok belajar. Nah, itu berdasarkan sukarela sebenarnya. Tidak bukan guru yang menerapkan bahwa si A, si B, kamu satu kelompok. Si A, si C bukan begitu. Tapi tutur sebaya itu lebih banyak saya bisa belajar dengan si A, saya bisa belajar dengan si B. Jadi tidak ada intervensi dari Bapak Ibu guru bahwa kamu harus belajar dengan si A, dengan si B. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator atau pembimbing itu sangat diperlukan. Di samping memonitor jalannya proses pembelajaran, kemudian memberi umpan balik itu juga wajib. Dan Bapak Ibu guru juga harus punya peran mengeksekusi pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira memang tutor itu sendiri tidak bisa menjawab. Dan terakhir kali adalah Bapak Ibu tetap memotivasi bahwa pembelajaran ini semua bisa menjadi tutor sebaya asalkan kalian satu lebih lebih mendalami materi, fokus dalam satu konsep. Insya Allah kalau kegiatan ini berlangsung, jangan dijadikan bahwa itu andalan sekian Bapak Ibu masuk, udah deh pakai si A, si B, jangan Bapak Ibu. Tutor sebaya adalah alternatif apabila di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang memang tidak mengerti. Tapi kalau banyak sekali siswa yang tidak mengerti, kita yang harus mengeksekusinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat. Salam sehat. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Ibu atas masukannya. Semoga masukan dan apa yang Ibu berikan ini jadi pembelajaran kelompok kami dan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi Bu Neneng dan Nasari. Oke, pertanyaan dari Pak Hajiman. Oke,
Di sini Bapak menanyakan apakah hanya 4 atau 5 siswa saja yang dilibatkan atau ditambah ilmunya itu. Yang kemudian bagaimana tanggapan dari kelompok penyaji? Apakah dalam metode ini siswa ditugaskan di rumah atau bagaimana? Oke, kepada Pak Mahardani dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ajiman. Sebelum saya menjawab dari Pak Ajiman, terima kasih juga dari masukan Bu Neneng tadi. Eh, Benar apa yang disampaikan Bu Neneng, bukan apa namanya ya, bukan berarti di sini gurunya hanya sebatas seperti itu, tapi memang pada saat penerapan metode tutor teman sebaya ini yang diharapkan Bapak Ibu guru ini adalah menjadi fasilitator ataupun pembimbing. Pembimbing tidak hanya dari tutor itu sendiri, tapi juga siswa-siswa yang lain. Baik, Pak Jiman tadi bertanya, apakah hanya 4 atau 5? Jika dari hasil asesmen tersebut siswa itu lebih bisa dibilang pengetahuannya lebih dominan. Sebenarnya bisa saja Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa pada saat asesmen di awal tadi kita menilai siswa tersebut apakah kadar ataupun ya, seperti yang tadi ada disinggung juga dengan Bu Nenek, kan pasti ada tingkat pemahaman anak yang memang tidak paham sama sekali, ada yang paham, ada yang lebih paham lagi. Nah, itu bisa dikolaborasikan, Pak. Jadi, walaupun dalam hasil asesmennya ada 4 atau 5 anak yang bisa dibilang yang lebih paham, makanya di dalam kelompok itu dibuat kalau apa ya dalam kelompok tersebut itu tidak banyak dominannya yang anak-anak tersebut yang lebih paham, tapi tetap ada anak-anak yang memang tidak paham ataupun cukup paham ataupun bahkan tidak paham sama sekali. Nah, itu bisa Bapak Ibu itu sebenarnya bisa dikreasi bukan kreasi kan, maksudnya bisa menjadi sasaran juga. Dan pada saat mereka memilih pun sebenarnya boleh ada 2 alternatif sih ya Bapak Ibu ya yang saya tahu. Pertama bisa dari Bapak Ibu guru yang menentukan atau bisa juga dari siswa itu memilih. Namun diharapkan eh, dalam kelompok tersebut jangan terlalu banyak, misalnya siswa tersebut katakan ada 10 dari asesmen ya, ada 10 yang lebih paham, ada 15 misalnya yang cukup paham, ada sisanya itu tidak paham sama sekali. Jadi jangan jangan dibuat dalam satu kelompok itu juga terlalu banyak yang tidak, dibuat merata saja Bapak. Nah, jadi kalau memang hanya ada 4 atau 5 tadi, kita bisa tambahkan dengan siswa yang cukup paham. Karena balik lagi tadi untuk metode tutor ini kan kita sebelum sebelum si tutor ini menjadi tutor di kelompoknya, pastilah si tutor ini kita bimbing terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita fasilitasi kita siapkan mereka untuk mereka lebih memahami tentang materi ataupun konsep yang akan kita sampaikan. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Neneng benar. Jadi tidak ada yang sifatnya mendominasi seperti itu tidak. Jadi diharapkan dalam kelompok yang yang ada yang kurang paham, yang tidak paham sama sekali, ini lebih dalam penerapannya itu lebih baik, Pak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin boleh ditanggapi Pak. Oke, terima kasih atas jawaban Tidak Pak bisa absen. Mahardini. Mungkin ke Pak Hajiman, gimana dengan jawaban? Halo Pak Hajiman. Halo, Oke Pak, bisa didengar mau Pak Irwin? tanggapan? Bisa Pak. Oke. Mungkin sekedar saran ya, tapi ini pun bukan sesuatu yang uh, absolut ya. Kalau misal tadi ada pertanyaan yang belum terjawab tuh, cara penyajiannya apakah anak itu membuat rekaman begitu ataukah langsung di kelas? Kalau langsung di kelas tentu bukan uh, media digital lagi ya, kurang pas.
yang begitu. Saya Eh, Menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Mardeni tadi, cuma sebenarnya kaitannya dengan pertanyaan kedua nih. Kalau pertanyaan kedua tadi itu sudah dijawab, mungkin saya lebih mudah melanjutkan. Kalau misalnya dia dalam bentuk penugasan ya, penugasan bisa saja sebetulnya dari satu kelompok itu, misalnya satu kelompok 7 orang ya, 7 orang bisa saja 3 orang dari satu kelompok itu bergantian menyampaikan materinya, kan direkam itu. Pun di dalam kelas sebenarnya bisa juga dalam satu kelompok itu bergantian. Jadi kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia ya, itu ketika anak dituntut untuk berbicara di depan itu bagus untuk melatih kepercayaan diri atau kebiasaannya berbicara di depan umum ya. Jadi kalau hanya satu orang dalam satu kelompok yang ditugaskan tadi dengan memilih mana yang paling pintar, mungkin saya kira yang mendapatkan manfaatnya hanya satu orang itu saja. Ya, tujuan akhirnya bukan untuk bagaimana kelompok itu mampu menyampaikan dengan sangat bagus materi sesuai yang kita inginkan, tapi bagaimana pemerataan apa hasil dari pembelajaran itu. Kalau saya penekanannya semua kalau bisa satu kelas itu semua mampu berbicara dengan baik. Nah, kalau hanya satu orang dalam satu kelompok, satu kelas hanya ada 5 kelompok tadi, hanya 5 orang itu saja yang ini terlatih untuk berbicara dengan baik, mampu berbicara dengan kepercayaan diri yang baik. Nah, itu kurang kurang ideal, mungkin kurang bijaksana kalau menurut saya. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak atas masukannya. Semoga apa yang Bapak kasih saran dan masukan ini berdampak kepada kelompok kami. Oke, Ibu Sama-sama. Neneng mungkin mau menambahkan Oke. lagi. Jadi saya bukan menambahkan, mungkin menurut pemahaman saya. Jadi gini, seperti kita rapat. Pada saat kita rapat, tidak semua orang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber atau eh, yang menyajikan materi gitu. Pada saat kita tidak mengerti, kita lihat dulu situasinya. Kalau hanya semua banyak yang tidak mengerti, maka kita wajib mengulang hal tersebut. Tetapi kalau hanya satu, dua, atau tidak sampai lebih dari 10, biasanya dia akan bertanya langsung. Dan orang yang bertanya itu pasti akan mencari temannya yang dia sendiri merasa bahwa tingkat pemahaman saya dengan dia lebih tinggi dia. Itu tuh udah refleks tuh mengalami itu. Jadi bisa Terputus-putus suara ibu. Bukan terputus, hilang perbedaan sinyalnya. pemahamannya, bagaimana cara mengatasi perbedaan ini. Nah, kalau misalkan wajib harus ada 10, ada 5, dan ini harus berbicara gitu, itu kalau menurut saya keluar dari konsep tutor sebaya. Jadi intinya tutor sebaya itu bagaimana caranya seorang siswa itu memahami apa yang disampaikan oleh guru melalui temannya. Adapun teknik dia bisa menggunakan dia ngomong sendiri, atau dia dengan coret-coretan, atau dia mungkin dengan berbicara santai tanpa melakukan alat peraga itu mungkin dia ngerti maksudnya, itu jauh lebih, sehingga tidak ada pinter atau merasa aduh saya terlalu bertanya. Kan sebenarnya sasarannya bagaimana siswa ini membuka ketidaktahuan dia, membuka forum dia bisa supaya dia bisa bertanya, berbicara, mengungkapkan apa yang tidak dimengerti. Maka jangan ada lagi tabir-tabir bahwa oh saya harus bicaranya bahasa-bahasa ibu, bahasa-bahasa keseharian yang tidak bahasa. Jadi kesimpulan saya itu sangat baik, sangat membantu. Bapak Ibu tetap menggiring, jangan sampai salah konsep. Kemudian Bapak Ibu juga tetap harus melihat apa yang menjadi kebutuhan siswa saat itu. Karena tidak selamanya bahwa pada saat dia jadi tutor, maka kapasitas pasti dalam satu. Jangan dibuat menjadi tegang karena keterikatan bahasa, kelompok, aturan, metode itu dihilangkan justru. Intinya bagaimana siswa menjadi mengerti apa yang kita sampaikan tanpa salah.
Itu saja sih menurut saya tutor sebaya. Dan saya menyarankan sekali Bapak Ibu guru semuanya berkolaborasi dalam membentuk seperti ini. Keren. Terima kasih. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu, masukan-masukan hari ini, baik dari Ibu Nining dan Asari sendiri maupun Pak Hajiman. Oke, Bapak Ibu, berhubungan waktu sudah menunjukkan pukul 14.31. Di sini juga ada pertanyaan di lewat chat atas nama Ibu Enda Saraswati. Mungkin kami tidak bisa menjawabnya lewat kegiatan sekarang. Mungkin eh, kami dan teman-teman akan menjawab lewat chat dulu. Oke, Bapak Ibu, mungkin mungkin sampai di sini dulu kegiatan webinar kami hari ini. Adapun kesimpulan yang kami lakukan pada hari ini adalah pembelajaran menggunakan tutorial dengan teman sebaya memiliki banyak kelebihan, terlebih dari disertai dengan pemanfaat media digital, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, tantangan yang ada memerlukan strategi khusus untuk diatasi. Dengan perencanaan pelaksanaan yang tepat, metode ini menjadi sarana yang sangat efektif. Bapak Ibu, terima kasih semua telah menyimak pemaparan kelompok kami dari awal hingga akhir. Mari kita bersama-sama bangun pendidikan Indonesia agar menjadi nomor 1 di dunia. Karena kemajuan pendidikan Indonesia berada di tangan kita. Sebelum penutup, Bapak Ibu, saya ada pantun sedikit. Pak Camat pergi jalan-jalan ke Amerika. Pergi ke Lawak. Amerika, Cakep. pergi ke Amerika hanya membawa celana. Lawak. Cukup sekian presentasi kelompok saya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali ke Pak Ridho. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Kalau